mahasiswa Universitas Muslim Buton. 1. Berkomitmen untuk menjaga. Mari kita kawal proses demokrasi ini dengan cara yang beradab. Pilkada tahun 2024 sebagai momen pesta demokrasi. Mendukung netralitas aparat keamanan. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara yang aman, tertib, dan damai. Ya, pada hari ini kita sudah tadi menandatangani kesepakatan untuk damai dalam proses pilkada. Insya Allah dalam proses pilkada tahun 2024 ini di Kota Bau akan semakin kondusif, aman sampai kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Insya Allah ya. Ya, saya undang dari KPU atau yang mewakili, silakan Pak. Saya undang untuk menjadi narasumber, kemudian dari Ketua Bawaslu, ya, berikan tepuk tangan buat mereka. Dan dari Polres Kota Bau, silakan Pak. Ya, dari Bawaslu. Siap. Ayo, isi saya Pak. Kursi istimewa untuk dari Kapolres Pak. Karena yang paling mengamankan ini Kota Bau adalah di Polres Bau. Tetapi yang paling penting adalah yang mengamankan adalah masyarakat Kota Bau. Ya, Bin ya. Ya, ini banyak wacana ini teman-teman. Tetapi saya sapa dulu karena dari tadi agak tegang-tegang ini. Saya juga ini agak tegang juga ini. Saya sapa dulu sama teman-teman mahasiswa. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Nanti kita akan dengarkan apa yang menjadi pemaparan dari para narasumber dan insya Allah ini akan memberikan banyak ilmu. Ini kuliah umum ini teman-teman. Ya, maka untuk kesempatan yang pertama saya mempersilahkan kepada Ketua Bawaslu dulu ya. Iya, Ketua Bawaslu ini kan banyak hal-hal yang ya pelanggaran pilkada ya. Ada katakanlah money politik, ada ujaran kebencian, ada hoax dan lain sebagainya. Dari Bawaslu ada tidak kiat-kiat untuk mengajak, kebetulan ini adik-adik mahasiswa yang kumpul di sini ya, untuk mengajak masyarakat khususnya mahasiswa agar menjaga proses pilkada ini dengan aman dan tertib ya. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin pada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Muslim Buton yang mewakili rektor, bapak-bapak dosen, ibu dosen dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama sama-sama kita memanjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dihimpun di tempat yang istimewa ini dalam rangka untuk menyamakan pikiran, duduk bersama Bapak Ibu sekalian, berpikir bagaimana melaksanakan pelaksanaan pilkada damai di Kota Bau pada tanggal 27 November tahun 2024. Bapak moderator yang saya hormati, yang paling ganteng di antara kami berempat sini, Ketua KPU Pak Supardi, yang mewakili Pak Kapolres, Bapak Kasat Intelkam. Ini kami bertiga mitra dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pelaksanaan teknis pilkada di Kota Bau. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan sukses buat kampus, khususnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengurus BEM yang sudah punya inisiatif melaksanakan diskusi yang sangat baik ini, mengundang dan menghadirkan kami
untuk sama-sama sebagaimana disampaikan di awal untuk berpikir tentang proses pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Dalam aspek pengawasan tentunya Bapak sekalian, Bawaslu itu hanya bertugas melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara struktural berdasarkan perintah undang-undang, baik undang-undang pemilu, undang-undang 10 atau peraturan Bawaslu. Jadi kami ini Bapak Ibu sekalian hanya perintah secara struktural. KPU RI, KPU provinsi dan Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Secara umum Bapak Ibu sekalian, pengawasan itu adalah harus ada peran semua stakeholder, termasuk mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan hari ini adalah merupakan salah satu bagian daripada peran mahasiswa untuk melakukan pengawasan. Yang dalam aspek pengawasan itu disebut sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Dari Bapak Ibu sekalian dan dari mahasiswa menginisiasi kegiatan seperti ini adalah merupakan salah satu bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan pengawasan yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kejadian yang pertama. Kampus menginisiatif yang digagas oleh teman-teman mahasiswa. Luar biasa. Ya. Kampus pertama Pak ini? Siap, ini kampus yang pertama. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sejatinya tadi kami dari Bawaslu ini merekomendasikan kepada Korbif yang bertanggung jawab dalam pengawasan kampanye, yaitu Korbif Penanganan Pelanggaran. Hanya karena beliau lagi ada kesibukan lain, jadi saya tadi Bapak Ibu sekalian mengupayakan tiba setelah santar tadi kapal di Wamingkoli harus berada di sini. Kenapa Bapak Ibu sekalian kami harus bertanggung jawab untuk hadir bersama teman-teman mahasiswa? Karena pada pengawasan pemilu, kampus Universitas Muslim Buton ini adalah kampus yang pertama menandatangani MOU bersama Bawaslu. Ya, jadi mohon tepuk tangan buat Luar biasa. Jadi kampus umum ini Bapak Ibu sekalian, usianya masih sangat muda untuk tingkat kampus di Kota Bau-Bau, tetapi ini inovasi-inovasi dalam rangka untuk mengambil bagian dalam pengawasan sudah sangat luar biasa, justru terdepan kayaknya, yang paling terdepan. Ini suatu kemajuan ya Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi pengantar moderator. Nanti kita coba gali dalam diskusi. Paling tidak Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ada 4 indikator kerawanan. Karena tadi moderator tadi menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi kerawanan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kontestasi. Hari ini kita sudah masuk di fase kampanye. Dalam tahapan pilkada atau pemilu, tahapan ini adalah tahapan yang paling berat. Bapak Ibu sekalian, dalam kacamata Bawaslu ini secara spesifik disebut sebagai bagian dari pemetaan kerawanan isu kontestasi. Kenapa kontestasi ini Bapak Ibu sekalian menjadi satu hal yang dimitigasi Bawaslu? Karena benturan konflik ini dipicu kadang-kadang adalah proses sosialisasi kampanye dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam konteks penyelenggara. Kenapa penyelenggara juga menjadi bagian yang harus dimitigasi? Karena salah satu yang menjamin kualitas proses ini adalah jika penyelenggara bisa menjamin integritas dan netralitasnya. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi ini Bapak Ibu sekalian ada 2. Partisipasi sebelum hari perhitungan suara dan partisipasi pada saat perhitungan. Jadi kalau saya ikut kontennya Pak dosen Pak Darmin, ada 2 hal yang menarik yang beliau sampaikan. Bahwa pilkada ini bukan hanya pada akhir, tapi harus ada proses, ya. Bagaimana Bapak sekalian proses yang dilaksanakan oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu bisa menjamin kualitas sampai pada melahirkan pemimpin atau wali kota Bau-Bau yang menjadi pilihan masyarakat yang terbaik. Jadi ada proses yang harus dijamin kualitasnya, kemudian ada hasilnya Bapak sekalian. Kalau hasil ini dia Bapak sekalian dihitung sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di TPS. Kalau di pemilu kemarin ada kurang lebih 68.000, begitu ya. Dari sekian ratus DPT kita partisipasinya sebanyak 86.000. Ada peningkatan tidak Pak Bro? Nanti KPU ya. Oh, iya. Nanti KPU ya.
Oke, baik. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah 4 indikator yang menjadi bagian daripada mitigasi Bawaslu dalam rangka untuk menjamin proses pelaksanaan ini adalah penyelenggaraan. Ya, ada penyelenggara dan penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini tentunya Bawaslu memastikan semua proses tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU beserta jajarannya di bawah itu berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara. Saya kira itu Pak. Oke. Sebagai pengantar. Luar biasa. Lebih dan kurangnya saya mohon saya kembalikan. Oke, mantap. Selanjutnya dari KPU, ya, ini yang kita pertanyakan bagaimana menjamin proses pilkada ini terselenggara dengan baik agar tidak menimbulkan riak-riak. Mungkin riak-riak ada, tetapi gesekan-gesekan itu seminimal mungkin untuk ditekan. Bagaimana menjaga proses pilkada ini berjalan dengan aman, Pak? Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Rektor Universitas Muslim Buton atau yang mewakili, yang diwakili oleh Rektor satu ya. Yang saya hormati teman-teman dosen Universitas Muslim Buton, ada satunya teman-teman ini, teman-teman seperjuangan, termasuk Mang Filter. Kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Pak Sarmin, kolega saya yang selalu mendampingi kami di dalam memastikan kedamaian proses penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Yang saya hormati Kapolres Bogor yang wakili dalam hal wakili Pak Kasih Intel, Bapak Moderator, terima kasih, dan seluruh adik-adik saya tercinta, mahasiswa, ketua-ketua BEM, sekota Bogor. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Baik. Sama baiknya dengan kita ya. Mohon maaf tadi kami agak sedikit telat, sehingga karena waktunya kami itu istilahnya pulang sore. Beberapa pula ini pulang sore itu adalah, kalau sore itu kan jam-jam habis asar, jam-jam 3.50. Jadi istilahnya kami kalau kita pulang setengah 4 subuh, jam 5 subuh itu kita istilahkan pulang sore. Jadi itulah pekerjaan kami setiap hari, dan itu juga ditemani Bawaslu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 September 2024, KPU Kota Bogor sudah mengundang stakeholder semuanya untuk melaksanakan kampanye, deklarasi kampanye damai untuk pilkada serentak tahun 2024. Saya coba melirik ke belakang, tidak ada kampanyenya, jadi berarti ini menyangkut tentang proses sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi. Tentu damainya pilkada itu diawali dengan pemutakhiran data pemilih, karena itu dasar dari kita melaksanakan pemilu maupun pemilihan. Jadi pemutakhiran data pemilih itu sudah dimulai sejak bulan Mei, akhir bulan Mei itu sampai tanggal 20 bulan September barusan kami sudah menetapkan DPT Kota Bogor, daftar pemilih tetap Kota Bogor sebanyak 108.628. Salah satu indikator ketidakdamaian, ya, adanya protes banyak pihak di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan adalah banyaknya warga negara yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar. Itu. Tetapi kami bisa jaminkan proses yang kami lakukan adalah sudah berjalan dengan baik, dan kami pastikan seluruh warga negara telah memenuhi syarat memilih, sudah terdaftar, dan apa yang kami lakukan itu senantiasa diawasi oleh Bawaslu. Kami senantiasa sama-sama. Hasil penetapan tersebut tidak lahir karena KPU-nya, tetapi juga lahir karena pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dari pengawas kelurahan, kecamatan sampai kotanya. Itu legitimasi amannya sebuah proses dalam penyelenggaraan pilkada. Salah satunya adalah DPT-nya. Kita harus memastikan semua warga negara, karena kalau tidak masuk itu bisa rawan. Ya. Untuk sementara DPT ini aman, Pak? DPT-nya aman. Kalau amannya jangan saya jawab, subjektif nanti Pak Bawaslu yang menjawabnya. Kemudian setelah itu adalah proses pendaftaran.
pasangan calon pilkada. Itu juga kami sudah melakukan proses penelitian administrasi hingga penetapan pada tanggal 22 September yang lalu 2024. Alhamdulillah juga itu berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang memang sempat dipertanyakan beberapa pihak termasuk ada mahasiswa. Nah, kami ajak diskusi dan itu clear semuanya, ya clear semuanya, sehingga untuk pendaftaran bakal calon untuk pasangan calon ini sudah aman semuanya, aman semuanya. Nah sekarang kita semua menghadapi kampanye. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh adik-adik BEM tadi dalam selayar tadi itu merupakan bagian dari yang tertuang dalam PKP nomor 13 tahun 2024 atau yang tertuang pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Apa yang disampaikan tadi itu baik termuat di pasal 16, pasal 57, dan tadi adalah semua larangan yang termuat dalam pasal 57 di PKP nomor 13, mudah-mudahan saya tidak keliru, 2024. Ya. Jadi kalau bicara damai kan kalau kita buka kamus bahasa Indonesia damai itu aman, tentram, tidak ada kerusuhan. Itu artinya apa? Kalau kita duduk seperti ini kan damai ya? Damai ya? Damai. Kalau saya meneriakan dengan kata kasar, damai apa tidak? Nah, itu sudah ada gejolak, Pak. Berarti gejolaknya ada di masyarakat. Di masyarakat. Iya. Nah, ini kan kebetulan ada pasangan calon. Sebenarnya kalau dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 itu sebenarnya kampus, lembaga pendidikan itu boleh mengundang pasangan calon untuk datang ke kampus, berdiskusi di kampus. Apa yang didiskusikan? Visi, misi, dan program yang harus disampaikan kepada sivitas akademika, kepada semua kita semua. Sepanjang tidak membawa atribut kampusnya. Ini tetap kampus boleh berdiskusi di dalam kampus. Jadi para calon bisa diundang di kampus, Pak. Boleh. Itu. Tetapi itu ingat, penyampaian itu kan izinnya sama rektor. Kalau penanggung jawab kan rektor. Kalau rektor memberikan izin, boleh. Tetapi 1 hari sebelum datang kampus harus menyampaikan kepada Bawaslu dan KPU penyelenggara. Untuk apa? Verifikasi independensi kampus itu sendiri. Makanya tadi kalau pasangan calon datang kampus tidak boleh bawa atribut untuk menjaga independensi. Nah, karena itu sebenarnya sebelum adik-adik apa yang disampaikan tadi sebenarnya seharusnya itulah yang harus disampaikan oleh pasangan calon kepada kita semua. Apa? Pasangan calon itu harus memaparkan visi misi programnya berdasarkan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau kota pokok. Nah, di dalam memaparkan visi misi itu nanti independensi visi misinya itu bagaimana menerjemahkan visi misi itu melalui program-program mereka. Nah, melalui program-program mereka apa saja menjadi programnya untuk mencapai visi misi RPJP itu terdokumentasi menjadi dokumentasi daerah dan menjadi kewajiban pasangan calon kalau terpilih itu mesti dijalankan. Nah, substansinya bukan di sana. Substansinya berkaitan dengan damai. Pemilu damai ini adalah materinya. Apa yang harus disampaikan oleh pasangan calon? Materinya adalah pertama itu harus menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama. Dasarnya itu. Nah, kedua adalah menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang disampaikan. Nah, apa yang dilarang? Yang dilarang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman. Nah, sekarang apakah damai itu hanya pasangan calon? Tidak. Apakah hanya karena simpatisannya atau dukungannya? Tidak. Tetapi harus ada proses. Apa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi, maka untuk damai itu harus dimulai dari penyelenggara. KPU, Bawaslu, termasuk stakeholder yang berkaitan termasuk adalah kepolisian untuk menjaga netralitasnya. Nah, untuk saat sekarang ini kami bisa menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum itu masih terjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tahapan-tahapan pilkada. Iya, sampai sekarang saya masih aman Pak Ketua Bawaslu ya. Ya, tidak amannya itu indikatornya penilaian dari Ketua Bawaslu masih aman saya menjalankan sampai sekarang, insya Allah.
ban filter tahu kehidupan kita di kampus, ban filter ya. Nah itu. Nah sekarang apa yang jaga integritas? Kami harus, integritas itu ada 4 indikator. Kami harus jujur, kami harus adil, kami harus mandiri. Ya, itu. Artinya kalau jujur itu sebagaimana disampaikan, kalau kami penyelenggara adalah niatnya adalah semata-mata menyelenggarakan pemilu atau pilkada dengan penuh tanggung jawab tanpa ada kepentingan pribadi, golongan maupun apa saja, Pak. Itu. Kemudian kalau adil, ya kita semata-mata menjalankan tugas dan kewajiban kami adalah sesuai dengan hak dan kewajiban kami. Nah, dan mungkin nanti sebentar Pak, yang lanjutnya karena ini kayaknya agak seru ini. Ada dari Pak Kasat tadi yang mewakili Pak Kapolres. Ini yang cukup vital juga, ya, bahwa bagaimana upaya pencegahan ini, karena kalau ya ahli hukum itu mengatakan kalau semuanya dipidana kasihan masyarakat gitu. Makanya upaya pencegahan itu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi konflik di masyarakat, bagaimana cara menghimbau atau mengajak masyarakat supaya tidak terjadi konflik yang ya katakanlah ini konflik fisik, karena pilkada ini rawan dengan konflik-konflik Pak. Ya silakan Pak. Sudah, nanti sebentar giliran lagi Pak. Siap. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Rektor, yang diwakili tadi WR1 ya, yang saya hormati Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, moderator, para dosen, rekan-rekan Ketua BEM, Sekota Bau-Bau, mahasiswa UMU Buton yang sangat berbahagia. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sampai dengan detik ini kita masih sehat. Masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di ballroom kampus UMU Buton ini. Sebelum saya lanjut, berapa menit ini Bapak? Ya kurang lebih 5-7 menit Pak. Kasih. Karena ada proses. Proses ya. Oke. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, khususnya panitia, Ketua BEM yang hal ini. Tadi Pak Kapolres mau datang, ternyata ada surat yang bersamaan dan mendahului surat itu kegiatan di Kejaksaan Negeri terkait dengan auditor jaksa militer dan ada dana di sana. Sehingga masih dalam masjid, kebetulan saya jadi ikut Maulid Nabi tadi, sudah dapat perintah, oh ternyata saya dari sini, saya harus ke sini. Sebenarnya dari kemarin saya berharap saya ditunjuk untuk hadir di kampus ini. Di kampus ini. Alhamdulillah hari ini hadir. Alhamdulillah Allah berkehendak bahwa di dalam masjid, kebetulan juga Maulid Nabi sudah selesai, tinggal makan-makannya itu saya ditelepon, terkabulkan apa yang saya inginkan. Kesempatan ini seperti apa yang disampaikan oleh tadi Ketua Bawaslu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tertinggi kepada Ketua BEM UMU Buton yang telah menginisiasi kegiatan ini. Jujur saya beberapa minggu ini selalu memikirkan ini. Gimana caranya saya masuk kampus untuk bisa mengkomunikasikan kegiatan ini. Alhamdulillah ternyata BEM UMU Buton ini telah memulai. Untuk itu kesempatan ini saya ingin angkat tangan yang Ketua BEM
mewakili Ketua BEM yang ya, ada di Kota Bobo. ya, berikan tepuk tangan buat Angkat tangan. dari BEM ya. Jangan malu-malu, karena hal-hal positif ini harus kita tiru. Yang kuning ini Udidayan kan? Ya, satu alma mater lah dengan saya. Mohon ada UMB juga Pak. Hah? Itu ada ya? UMB ada? Ya, UMB. Masih ada lagi, benar-benar semuanya ada. Mau didiskusikan supaya juga bisa dilaksanakan di kampus itu. Amin. Ya. Khusus untuk Ketua BEM Umum, Pak Yusri, nanti setelah selesai kegiatan ajak beliau ke mobil saya. Ketua BEM Umum betul ini yang menginisiasi kegiatan ini. Saya apresiasi kegiatan ini. Beberapa minggu yang lalu, seluruh ketua BEM atau perwakilan Kota Bobo saya ajak ke Kendari, benar tak? Siapa yang ikut? Coba angkat tangan. Yang ikut? Ini beliau WR1-nya ini, alhamdulillah ikut. Termasuk rektor. Untuk di sini beliau berada. Itu semua rangkaian bagaimana pilkada itu bisa damai. Salah satu cara kita adalah itu. Harapan kita rekan-rekan bisa berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang pada pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkada ini. Karena kami tahu betul, kami sadar benar bahwasanya rekan-rekan yang paling berperan terkait dengan menciptakan segalanya, menciptakan situasi yang aman ada di tangan dan kaki teman-teman. Menciptakan situasi yang tidak kondusif ada di tangan dan kaki teman-teman. Harapan kita dengan berbagai macam kegiatan ini rekan-rekan bisa berperan aktif untuk menciptakan situasi yang kondusif baik pada menjelang pelaksanaan, pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pilkada. Sebagaimana komitmen yang telah dibacakan tadi, komprehensif ini, saya juga akan menciplak ini. Nanti saya minta tolong Ketua BEM ini saya bawa Slide-nya tadi ya. Slide-nya. Ya. Saya anggap komprehensif, memuat semuanya. Ada 10 poin. Itu nanti saya akan ciplak untuk menjadikan bahan ini menjadikan materi di tempat-tempat lain. Luar biasa. Mereka untuk bisa bersama-sama. Berapa mungkin ya? Hah? Masih kurang lebih 2 menit Pak. Karena saya lihat dulu aku itu Pak. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu, Ketua KPU. Jadi kami bertiga ini Pak, selama kurang lebih tapi saya tidak, kurang lebih 10 bulan sudah tidak terusapnya rambut ini dulu agak tebal. Ya. Menjelang masuk pilkada sudah mulai rontok. Berpikir setiap hari dan setiap malam, mandi pun sudah tidak terurus. Karena banyak hal yang kita pikirkan, bagaimana kita menciptakan situasi yang saya mulai dengan calling system. Salah satunya ini. Iya, rekan-rekan sudah berkomitmen. Ini kalau di kepolisian namanya preemptif. Iya. Hanya menyampaikan hal baik. Kalau kita beragama dan kalau kita berpikiran dewasa, kita kan hanya begini kita sudah paham. Kecuali kita tidak beragama, kita tidak dewasa, ini apa yang disampaikan nanti tidak masuk dan keluar, tidak tersave di dalam pemikiran kita. Tetapi saya yakin dan percaya kita adalah semua yang ada ini adalah orang-orang cerdas, orang yang beragama, orang yang beriman, sehingga apa yang disampaikan tadi, poin-poin deklarasi tadi tersave di dalam pemikiran kita. Kemudian apa yang disampaikan oleh WR1 tersave dan bisa terrealisasi pada pelaksanaan di lapangan.
Sehingga sebagaimana harapan kita, pilkada damai itu menjadi satu kenyataan. Dan damai itu mahal. Damai itu mahal, Pak. Mahal. Sama dengan sehat. Sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau dia sakit. Sama juga mahal damai. Damai itu mahal, tapi lebih mahal kalau dia kacau. Karena semua potensi negara ini akan bergerak, bahkan menguras ekonomi negara, perekonomian negara. Salah satu contoh saya gambarkan pada saat peristiwa Sampabolo dengan apa ya? Sampabolo dengan Apa namanya? oh yang di Kabupaten Buton, Pak. Betul. Itu Iya. luar biasa. Menguras tenaga pikiran dan uang. Dengan Gunung Sejuk ya kalau tidak salah. Ini Gunung Jaya. Gunung Jaya ya, sorry. Itu menguras tenaga, pikiran, uang, bahkan jiwa. Tidak ada nilai apa-apa, hanya kerugian dan penyesalan. Untuk itu terima kasih. Sekali lagi sudah diundang hadir di sini dan bertatap muka ke depan Pak Yusri. Mulai besok malam digilir setiap BEM kita diskusi, masuk cari tempat di tempat ngopi mana kita bersama-sama. Digilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah dikasih signal bahwa kita harus mewujudkan pemilu di mana masyarakatnya itu berpartisipasi. Oleh karena itu saya mengundang partisipasi teman-teman untuk bertanya gitu ya. Ya, saya kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan ya. Ya karena ini 3 pemateri 3 pertanyaan. Mulai dari yang kanan saya nih. Iya. Dari mahasiswa yang jaket kuning dulu ya. Karena ini tamu juga ya. Kita hormati. Yang kuning, kemudian satunya yang belakang ya. Ya, yang belakang, satunya lagi mana? Yang di bagian sini saja ya, bagian sini. Iya, ini. Yang baju warna hitam. Dari Nirayan ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman. Saya perwakilan dari BEM Unidaya Bolong. Jadi pertanyaan saya ini dia terkhusus untuk Ketua Bawaslu. Oke. Izin Pak. Jadi gini. Kalau kita belajar dari yang lalu-lalu itu di masyarakat itu kebanyakan itu mayoritas gitu. Mayoritas dia misalnya dari suku ini, dari suku itu gitu. Dan dia misalnya dari suku ini dia ada satu yang mau calon pemimpin gitu. Nah, terus kemudian masyarakat kebanyakan itu Pak, dia tidak melihat apakah calon pemimpin ke depannya ini dia berkualitas atau tidak. Langsung pertanyaan. Dia berkualitas atau tidak. Yang dia cari, dia ini orangnya begitu, orangnya. Dia tidak pikir apakah dia ini calon pemimpin yang baik ke depannya begitu kira-kira. Terus kemudian persoalan pungli, pungutan liar atau pertanyaannya bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual untuk menyikapi hal-hal tersebut begitu, meyakinkan masyarakat bahwa kita harus memilih calon-calon ke depan itu harus calon yang benar-benar membawa perubahan di masa yang akan datang. Begitu kira-kira. Oh iya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan, Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah berperan sebagai cerminan yang tepat terhadap kehendak rakyat? Dan pertanyaan kedua, bagaimana implikasi mendalam berpengaruh keuangan dalam pemilihan kepala daerah? Sekian, terima kasih. Yang terakhir tadi, yang ketiga, mana tadi orang? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsan. Dari mana? Dari Kampus. bukan sana tempat atas. Kampusnya? Eh, Kampusnya? dari kampus Universitas Mubuto. Jadi pertanyaannya soal pemilu pilkada damai. Kalau kita melihat dari segi dari sebelum-sebelumnya, suatu pemilihan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, itu yang perlu saya mau tanyakan adalah Lanjut. Lupa ya. Ini grogi Pak. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tarik gantinya.